Hari keempat, meskipun engkau bukan berada di kota ini, besok saya sudah pindah ke tempat yang lain. Tapi biar koleksi daripada khotbah-khotbah 4 kali di Sumba ini menjadi satu grup hajaran Tuhan yang memberikan kepada engkau firman yang hidup, sehingga kita mempunyai satu seri pengertian tentang kristologi. Hari ini saya berkhotbah tentang kerendahan hati dan inkarnasi Kristus ke dalam dunia. Siapakah Kristus? Kristus adalah yang dikekal, yang di dunia sebelum diciptakan sudah mempunyai kemuliaan yang penuh di dalam kekekalan Tuhan. Itu sebab Nabi berkata, "Hei Efata, hei Bethlehem, engkau meskipun adalah kota yang paling kecil, tapi akan dilahirkan di dalam kotamu seorang juru selamat yang sebelum dunia diciptakan dia sudah ada. Dia sebelum dunia berada, dia tadi kekal sampai kekal adalah Tuhan." Saudara-saudara, itu sebab kelahiran Yesus lain dengan kelahiran Muhammad, lain dengan kelahiran Kongfucu, lain dengan kehadiran lahirnya daripada Sakyamuni, lain dengan kelahiran dari semua pendiri-pendiri agama yang lain. Kristus bukan orang biasa yang menjadi akibat persetubuhan seorang laki-laki menikah dengan istrinya, lalu bunting, hamil, dan melahirkan seorang anak biasa. Kristus adalah yang kekal, yang adalah Allah di surga, turun menjadi manusia. Ini bukan kelahiran orang biasa. Ini adalah sesuatu kelahiran daripada yang tertinggi, yang termulia, yang paling kekal, tapi rela merendahkan diri. Tidak ada seseorang yang dilahir sebagai merendahkan diri dari surga ke dunia. Setiap orang dilahir sebagai akibat persetubuhan seorang laki-laki yang dicipta dengan seorang wanita yang dicipta, lalu hamil dan menjadi janin dan menjadi bayi di dunia ini. Tapi Yesus Kristus tidak demikian. Yesus bukan dicipta. Yesus Kristus adalah sang pencipta itu sendiri. Yesus adalah anak Allah yang tunggal di dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan. Itu sebab waktu yang sang kekal turun ke dunia, yang sang pencipta mengunjungi dunia yang diciptakan, dia adalah merendahkan diri secara mutlak. He humiliate himself. He come down on this earth and he incarnate himself to be a human being. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah Allah. Dia adalah sang pencipta. Dia adalah yang paling berkuasa. Dia adalah sang kekal. Allah yang lebih dari segala sesuatu. Allah sebelum dunia dijadikan berada di kekekalan, tetapi pada hari yang ditetapkan dia turun dari surga, merendahkan diri menjadi anak yang dilahirkan di kota Bethlehem. Saudara, kerendahan seperti ini menjadi satu kemuliaan terbesar bagi Tuhan Allah. Di dalam kekristenan, barang siapa yang sombong, dia lebih mirip iblis. Tetapi barang siapa yang merendahkan diri, dia lebih mirip Yesus Kristus. Apakah bedanya setan dengan Kristus? Setan bukan yang kekal. Setan bukan pencipta. Setan adalah yang dicipta dan yang sudah berbuat jahat dan melanggar hukum Tuhan. Tetapi setan mempunyai perbedaan dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kekal
yang pencipta rela turun ke dunia, berarti dia mau merendahkan diri. Bukan merendahkan diri, membanggakan diri, menyombongkan diri, memudahkan diri. Dan dia adalah yang jahat, tetapi ambisi mau menjadi Tuhan. Dengar kalimat di bawah ini, yang rendah ingin menjadi tinggi, itu kejahatan. Yang tinggi ikut menjadi rendah, itu kemuliaan. Saudara-saudara, cara standar Alkitab memberikan definisi siapakah orang rohani, siapa orang mulia, siapa orang cinta Tuhan. Semua terkurung di dalam jikalau dia mirip Yesus Kristus. Setan yang dicipta tapi tidak rela hidup di dalam keterbatasan ciptaan. Setan yang berambisi ingin melepaskan diri dari keterbatasan dan ingin menjadi seperti Tuhan yang tidak terbatas. Itu menjadi kebencian dari Tuhan. Melihat iblis mempunyai ambisi, yang mempunyai sesuatu nafsu yang begitu besar, yang mau menjadi seperti Tuhan. Tuhan sangat tidak senang. Maka dia adalah malaikat yang sangat tinggi, tapi Tuhan mengatakan, nyala engkau. Setan diusir dari surga, turun ke dalam angkasa. Bedanya iblis dengan Yesus Kristus, Yesus ada yang tertinggi, Yesus adalah sang pencipta, Yesus adalah Allah yang kekal, tapi dia rela merendahkan diri. Karena Yesus rela merendahkan diri, akhirnya Yesus dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, inilah anakku yang ku cintai, dengarlah kepada dia. Saudara-saudara, mari kita belajar dari kerohanian Yesus Kristus. Kita belajar dari kerendahan Yesus Kristus yang menjadi contoh, menjadi teladan setiap orang Kristen. Barang siapa yang menurunkan diri, merendahkan diri, yang menyangkal diri, mengosongkan diri, orang itu orang yang mengikuti teladan Yesus Kristus. Di dalam gereja juga demikian. Pendeta, majelis, penatua, jangan mencongkakkan diri, jangan menyombongkan diri, memuliakan diri. Makin kita menyombongkan diri, makin kita meninggikan diri, kita makin mirip iblis dan makin dibenci oleh Tuhan. Tetapi jika ada anak muda, ada hamba Tuhan, atau sekolah teologi, atau pendeta-pendeta, belajar seperti Yesus, rela mengosong diri, rela menyangkal diri, rela menurunkan diri, menjadi seorang pelayan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dia akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, setan yang ingin menerobos menjadi seperti Tuhan akhirnya diturunkan dari surga ke angkasa, dan besok-besok akan diturunkan lagi ke neraka untuk dihukum sampai selama-lamanya. Kristus yang merendahkan diri dari tempat paling tinggi, rela jelma menjadi manusia, dilahir di palungan, dilahir ke tempat yang paling hina, itu akan ditinggikan untuk menjadi raja di atas segala raja, menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi seorang bayi yang dibalut dengan kain putih, lahir di Bethlehem. Waktu Yesus lahir ke dalam dunia, dia menjadi Allah yang tidak terbatas, sekarang dibatas menjadi bayi yang hanya berapa kilo saja. Waktu Yesus lahir di dalam dunia,
dia meninggalkan surga yang mulia. Dia meninggalkan malaikat yang menganggap dia sebagai raja malaikat di surga. Tapi dia tidak sombong. Dia rela merendahkan diri. Dia rela menyangkal diri. Dia rela mengkosongkan diri dan menjadi manusia, bayi yang kecil di dalam dunia. Itu sebab pada waktu Yesus lahir ke dalam dunia, tidak ada orang menyambut dia. Saya dengar hari ini orang Sumbama menyambut saya. Saya sangat tidak senang, karena tidak perlu. Tidak ada gunanya. Saya tidak perlu disambut. Saya tidak sedang disambut. Saya hanya seorang berdosa yang tidak ada arti apa-apa. Waktu Yesus dari surga ke dunia, dia diulos? Tidak. Dia sambut? Tidak. Dia dilahirkan di dalam palungan binatang. Saudara-saudara, pernah piara binatang? Pernah piara kambing? Pernah pelihara lembu? Di dalam tempat kandang binatang, mereka berak di situ, mereka kencing situ. Baunya sangat menakutkan, sangat bau, sangat tidak enak. Itulah tempat Yesus dilahirkan. Jikalau kita tidak belajar merendah diri, jikalau kita belajar mengkosongkan diri, mau dihina, maka tidak ada pelayan yang bagus. Saudara-saudara sekalian, waktu Yesus lahir di palungan, waktu Yesus dihina, waktu Yesus menerima segala kesusahan, kesulitan, dan penghinaan di dunia, Tuhan Allah kirim malaikat dan menyanyi dengan dua kalimat. Mulia bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Di tempat yang maha tinggi. Glory to God in the highest. Waktu Yesus lahir paling rendah. Waktu Yesus lahir di dalam dunia paling hina. Malaikat memuji, memberikan pujian. Glory to God in the highest. What does it mean? Apa artinya? Tuhan dimuliakan jikalau anak-anak Tuhan merendahkan diri. Ini kontras. Waktu kita merendahkan diri, saat yang sama nama Tuhan dimuliakan. Kenapa mereka gereja tidak bisa bertumbuh? Mengapa kekristenan tidak bertambah? Karena kita semua tidak ikut cara Yesus melayani. Yesus bukan dilahirkan di dalam istana. Yesus bukan dipilih sebagai presiden yang sombong. Yesus dilahirkan menjadi seorang anak di dalam palungan. Itulah sebab Tuhan Allah berkata malaikat turun ke dunia. Raja Herodes tidak berhak menyambut dia. Orang di dunia tidak berhak menyambut dia. Tetapi malaikat memuji. Glory to God in the highest. Apakah kita belajar? Apakah kita mengerti artinya kalau kita mau mencapai glory to God in the highest? It means that you should descend yourself. You should make yourself to be abandoned, to be looked down by people, and you deny yourself. You become a human being. You become a very, very slow, very low class people in the society. Karena Yesus dihina, Yesus merendahkan diri, Yesus membatas diri menjadi seorang bayi, maka malaikat mengatakan glory to God in the highest. Tetapi selain itu, malaikat masih berbicara satu kalimat, peace on earth to the people who are pleased by God. Dunia akan damai. Damai turun ke dalam dunia.
bagi manusia yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, seorang yang baik, seorang yang imannya bagus, dia akan memuliakan Tuhan dan nama tertinggi di atas surga. Dan dia sekaligus akan membawa perdamaian kepada orang di dunia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu Yesus turun ke dalam dunia, Bapa di surga akan dimuliakan di surga. Dan orang-orang yang dicintai Tuhan diberi perdamaian oleh Yesus Kristus. Inilah pengunjungan yang paling bernilai, memuliakan Tuhan di tempat paling tinggi di surga dan memperdamaikan dunia di mana orang diperkenan oleh Tuhan. Apakah kita hidup di dalam dunia, kita mencapai kedua taraf ini, kita mencapai kedua tujuan target ini? Apakah hidup saya, pelayan saya, keberadaan saya boleh memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi? Apakah kehadiran saya, pelayanan saya menjadi berkat, memberi perdamaian bagi orang-orang yang diperkenan Tuhan di surga, di atas bumi? Begitu banyak orang di dunia memalukan Tuhan dan mempercelakakan manusia. Begitu banyak orang hidup di dalam tambaloka, hidup di sumba, selalu mencela nama Tuhan, selalu mempermalukan nama Tuhan, dan selalu bikin pertengkaran, bikin perkelahian, bikin kebencian antara satu sama orang lain di dalam gereja atau di dalam masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Yesus lahir ke dalam dunia bukan mencari keuntungan, bukan mau korupsi, bukan cari uang, bukan cari kemuliaan, bukan cari kuasa, bukan cari nama. Yesus tidak gila hormat. Yesus tidak cari keuntungan. Yesus tidak datang untuk merebut kuasa. Yesus tidak datang untuk mencari kemuliaan dunia. Yesus datang dihina. Yesus datang dilecehkan. Yesus datang dibuang oleh manusia. Yesus datang untuk menjadi teladan. Siapa yang melayani Tuhan harus seperti ini. Saudara-saudara, pada waktu satu kali saya diberitahu ada tanah mau dijual. Apakah gereja Reform perlu beli tanah? Saya bilang, di mana ya tanahnya? Bolehkah saya lihat tanah itu? Kalau cocok, kalau ada uang, saya boleh beli. Tak sangka mereka bawa saya ke tempat yang sangat mahal, dan saya tidak mungkin mempunyai uang itu. Tapi tempat itu di dalam kota Jakarta yang sangat pusat, sangat penting, dekat Tamrin. Waktu saya bilang, tanah seperti ini mana baik saya bisa beli? Dari mana saya uang beli? Tapi saya coba lihat, karena tanah ini belum laku, mereka memelihara sapi, kambing, domba, dan banyak binatang-binatang di situ. Saya lihat bagus ya tanahnya. Pinggir ini adalah tempat-tempat yang penting, ada apartemen yang paling mahal, ada kantor-kantor yang sangat tinggi, berapa puluh susun, dan di tengah ada sebidang tanah kosong. Saya bilang, kalau bisa beli bagus, tapi saya tidak mungkin membeli karena saya tidak ada uang. Lalu mereka bilang, coba lihat dulu. Waktu saya lihat, mereka ajak saya melewati tempat di mana kambing, domba, sapi, lembu berada di situ. Waktu saya lewat tempat itu, mendadak ada satu bau yang sangat bau, sangat jelek masuk ke dalam hidung saya, langsung tembus ke dalam otak. Waduh, saya tidak bisa tahan karena terlalu bau. Saya mau muntah di situ. Waduh, saya sangat susah karena sudah cium kencingnya sapi, kencingnya binatang itu. Saya hampir mau muntah, hampir mau pingsan. Mendadak di situ ada satu suara bicara di hati saya. Stephen Tong, engkau tahu baunya begini? Engkau tahu tidak, inilah tempat di mana Yesus dilahirkan. Wah, saya kaget. Saya baru sadar, Tuhan Bu,
Tuhanku bukan datang ke dunia untuk nikmat. Tuhanku bukan datang untuk dunia menjadi orang kaya, menikmati hidup yang enak-enak. Saya mulai sadar dan saya menangis dan berkata, Tuhan, ampuni saya. Saya dulu dah pernah mengetahui cintamu. Saya dulu dah pernah mengenal korbanmu. Hari ini saya lewat tempat ini, mencium bau yang begitu keras, yang begitu menakutkan, begitu tidak enak. Saya hampir muntah, Tuhan. Tapi saya sadar suara yang berbicara di hati saya. You God come to the earth. You God incarnated to be human being by descending himself from heaven and born in the manger. Yesus dilahirkan di dalam palungan. Yesus waktu lahir cium baunya binatang, kencingnya binatang, tainya binatang. Itulah Natal. Sekarang kita merayakan Natal. Semua tahunya kado yang enak. Wah, lukisan bagusnya, tempat seperti surga di bumi. Tidak. Yesus lahir di tempat binatang. Yesus lahir di tempat palungan. Yesus lahir di tengah-tengah baunya, kencing, tai, kotoran binatang. Itu namanya Natal. Jika kita mengerti cinta Tuhan, jika kita sadar apa lingkungan yang diterima oleh Yesus waktu itu, engkau baru mengerti Natal sekarang sudah bias. Natal sekarang sudah penipuan. Pohon Natal yang bagus sekali, kalau keliap, mengkilap keliap, begitu menerima, begitu menarik orang. Itu semua omong kosong. Waktu Yesus lahir, tidak ada orang menyambut. Waktu Yesus lahir, yang datang kepada dia adalah orang-orang dari penggembala di luar pintu dari kota Bethlehem. Meskipun ada raja-raja, orang Majus dari timur datang memberikan perak, memberikan kemenyan, memberikan mur kepada dia, itu hanya memberikan indikasi Yesus datang menjadi raja, Yesus datang menjadi nabi, Yesus datang menjadi imam. Dan waktu itu imam orang Yahudi tidak menerima dia. Raja Herodes tidak suka dia. Dan nabi-nabi tidak ada yang mengerti dia. Yesus datang menjadi nabi, atas menjadi nabi di atas segala nabi, raja di atas raja, menjadi imam di atas segala imam. Tapi lahirnya di palungan yang sangat hina, yang sangat siksa, yang sangat miskin, yang sangat susah. Saudara-saudara, kita mencintai Yesus, kita mencintai Yesus yang menjadi teladan. Kita mencintai Yesus yang menyerahkan diri, mengkorbankan diri, menyangkal diri, mengkosongkan diri untuk menjadi juru selamat di dalam dunia ini. Saudara-saudara, mari kita belajar Yesus. Mari kita menjadi orang Kristen yang mencintai Yesus. Karena dia begitu cintai kita, dia meninggalkan surga yang mulia, surga yang hormat, surga yang kekal, dan dia datang ke dalam palungan yang begitu siksa, begitu hina, begitu miskin, untuk menyatakan cinta yang sejati kepada kita. Saya mau tanya, apakah hati kita menerima Yesus? Apakah kita betul-betul mengerti dan menerima dia di dalam hati kita? Apa kita sediakan tempat menyambut Tuhan Yesus ke dalam hati kita? Banyak orang Kristen sudah lama percaya Tuhan, sudah setiap minggu dengar khotbah Tuhan, tapi makin dengar, makin menjadi tuli telinganya, makin menganggap diri kenal Yesus, kenalnya makin jauh daripada pengertian yang sejati. Hari ini mari kita semua bertobat, minta pengampunan dari Tuhan. Kita minta
pembersihan dari Tuhan untuk membuang segala kotoran, segala pikiran, segala ajaran yang salah keluar dari hati kita, dan kita mengkosongkan hati berkata, Tuhan, saya menerima Engkau yang sejati, Engkau yang sungguh-sungguh ke dalam hati saya untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati saya. Saudara masih ingat waktu hari Natal, orang Israel tidak ada satu yang mengetahui Yesus datang. Di Yerusalem tidak ada orang yang diutus oleh pemerintah pergi menyambut Yesus, karena mereka kira kalau Yesus datang pasti dengan pakaian perwira, pakaian jenderal, pakaian sebagai raja kunjung di dunia. Tidak ada. Yesus lain dengan apa yang kita pikir. Waktu dia datang ke dunia, meskipun dia ada raja di atas segala raja, tapi dilahir menjadi bayi. Dia datang ke dunia tidak ada pakaian, dibungkus dengan kain putih. Sehingga malaikat berkata, hari ini telah dilahirkan seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di dalam kota Bethlehem. Pergilah cari dia, karena dia akan memberikan sesuatu kabar mengenai keselamatan bagi seluruh umat manusia untuk semua bangsa. Dan engkau akan menemukan bayi itu dibungkus dengan kain putih. Adakah orang demikian miskin? Ada anak yang dilahirkan demikian kasihan, tidak ada pakaian, tidak ada tempat tidur, tidak ada bantal yang kecil, tidak ada guling, tidak ada spray, tidak ada rok, tidak ada satu celana. Dia dibungkus dengan kain putih. Inilah tandanya. Saudara-saudara, barang siapa mengenal Kristus harus mengenal daripada inkarnasi terlebih dahulu. Di dalam kitab suci mengatakan setan tidak menerima inkarnasi. Di dalam kitab suci mengatakan barang siapa yang tidak mengaku Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, itu dari roh si jahat, roh si jajal, itu roh daripada dunia ini. Tadi barang siapa mengenal Kristus harus mengakui inkarnasi. Mengakui inkarnasi baru mengenal Tuhan Allah. Mengakui inkarnasi baru mengenal kristologi yang dua sifat. Dia adalah Allah yang bersifat ilahi, tapi dia juga adalah manusia yang bersifat kemanusiaan yang dicipta oleh Tuhan. Dia adalah Allah sang pencipta. Dia turun ke dunia yang dicipta. Dia mempunyai sifat ilahi yang tidak terbatas. Dia menjadi terbatas sebagai seorang bayi, seperti orang di dunia yang ciptaan ini. Ini nama kristologi. Jikalau kita tidak menerima Yesus yang bersifat ilahi, kita tidak mengetahui dia maha kuasa. Jikalau kita tidak mengerti Yesus inkarnasi, kita tidak pernah mengerti dia terbatas. Yesus yang berkuasa ilahi dan Yesus yang terbatas sebagai bayi, barulah juru selamat kita. Kalau Yesus mempunyai sifat ilahi tapi tidak mempunyai sifat manusia, tak mungkin menjadi juru selamat. Jika Yesus mempunyai sifat ilahi tapi tidak mempunyai sifat manusia, dia tidak mungkin berdaging dan berdarah. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 6, terimalah aku dengan makan dagingku dan minum darahku. Barang siapa yang tidak makan dagingku dan tidak meminum darahku, dia tidak ada hidup kekal di dalamnya. Barang siapa yang makan dagingku dan yang minum darahku, ada hidup kekal, dan dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Waktu orang Israel dengar kalimat-kalimat seperti ini, mereka tidak ngerti. Mereka heran, kenapa Musa berkata tidak boleh minum darah, tapi orang Nasar ini suruh kita minum darah dia.
Mereka tidak ngerti firman. Sama sekarang banyak orang Kristen sudah dengar khotbah bertahun-tahun, tapi tidak pernah mengerti sesungguhnya. Saya mau tanya, mengapa Tuhan berkata minumlah darahku? Mengapa Tuhan berkata makanlah dagingku? Apakah Yesus inkarnasi supaya dimakan oleh manusia? Supaya Yesus inkarnasi mempunyai darah supaya diminum oleh manusia? Saudara-saudara, daging Kristus pernah dipecahkan di atas kayu salib. Darah Kristus pernah dialirkan di Golgota. Ini dua hal berarti dia manusia sejati, selain dia juga ilah sejati. Kalau Yesus adalah Allah yang sejati, dia maha kuasa, tapi dia tidak mungkin mati. Jika Yesus adalah manusia sejati, dia mungkin mati, tapi tidak mungkin bangkit. Sehingga inkarnasi, jadi Yesus yang adalah bersifat ilahi menjadi manusia, menjadikan dia mempunyai dua sifat yang menjadi persatuan di dalam kristologi. Mari kita hari ini mengerti kristologi daripada kedua sifat ini. Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia. Kalau Yesus adalah Allah bukan manusia, Yesus tidak mungkin mati, Yesus tidak mungkin ditangkap, Yesus tidak mungkin dipenjarakan, Yesus tidak mungkin dipaku di atas kayu salib. Karena dia adalah Allah, mana mungkin Allah ditangkap manusia, mana mungkin Allah dipaku di atas salib. Dia Allah, ilahi, tidak ada orang bisa mengganggu dia. Tapi kalau Yesus hanyalah bersifat ilahi, dia tidak bisa juru selamat. Dia harus mempunyai sifat kemanusiaan. Dia turun, jelma menjadi bayi, besar menjadi anak, lalu menjadi remaja, lalu menjadi dewasa, mempersiapkan tubuh yang seperti manusia biasa, baru dipaku di atas kayu salib. Yesus mempunyai sifat ilahi dan Yesus